Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua. Sehat ya hari ini? Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu. Oke. Kemarin gimana UTS-nya? Bisa ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. lancar. Nanti sedikit kita bahas dulu sebelum lanjut ke materi yang ke-8 ini, pertemuan 8, berupa feedback. Saya koreksi Mas, sudah hasilnya bagus. Semangat lagi lah belajarnya. Oke. Baik, kita lanjut ya untuk pertemuan ke-8. Saya screen share dulu untuk materi kita. Materi kita adalah hari ini mengenai dinamika ya. Oke. Jadi dinamika sendiri ini kan bagian dari apa kemarin? Mekanika ya. Mekanika kan bagi dua ya, yaitu kinematika dan dinamika. Kemarin kinematikanya kan sudah dibahas sebelum UTS ya, sudah selesai. Jadi untuk sekarang kita lanjut ke dinamika. Oke. Sasaran yang ingin dicapai untuk materi ini, ya, yang pertama adalah diharapkan nanti mahasiswa itu mampu mengenali jenis-jenis gaya. Jadi nanti akan dibahas macam-macam gaya. Kemudian mahasiswa mampu mencari dan mengurangi dan menguraikan gaya-gaya dalam arah sejajar dan tegak lurus arah gerak. Jadi ini nanti dikombinasikan dengan gerak. Kemudian selanjutnya adalah membedakan macam-macam gaya ya, yang terdapat pada suatu benda. Nah, selama ini gaya apa saja yang sudah diketahui? Gravitasi, magnetik. Gravitasi itu ya. Magnetik. Baik. Nah, kita bahas dulu ini. Nah, jadi dinamika ya. Seperti yang tadi sudah saya singgung sedikit bahwa dinamika ini adalah cabang ilmu dari mekanika ya, yang mempelajari gerak benda ditinjau dari penyebabnya. Jadi penyebabnya apa sih yang menyebabkan benda tersebut bergerak? Nah, kalau kemarin kinematika kan penyebabnya diabaikan ya. Nah, kalau dinamika penyebabnya itu juga ditinjau. Dinamika ya, dinamika benda ini sebenarnya itu tidak lepas dari hukum Newton. Ya, jadi nanti arahnya akan ke sana, ke hukum Newton. Nah, untuk hukum Newton sendiri itu, di sini yang pertama bisa kita lihat, jadi benda itu akan diam atau bergerak lurus beraturan jika gaya resultan yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Ya. Ini biasanya dikenal dengan hukum pertama Newton, gitu ya. Jadi benda akan tetap diam atau akan tetap bergerak dengan kecepatan yang tetap selama tidak ada gaya yang mengganggunya gitu ya, atau menyebabkan perubahan dari posisinya. Oke. Kemudian selanjutnya, percepatan benda itu berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Ya. Ini sudah ada kaitannya dengan massa dan gaya ya. Nah, berarti ini ada percepatan. Kalau ada percepatan, berarti ada perubahan kecepatan ya. Oke. Ya. Perubahan kecepatan tadi itu diakibatkan karena adanya tarikan dan dorongan. Gaya. Oke. Nah, ini biasanya dikenal dengan atau biasanya disebut dengan hukum kedua Newton ya.
Ini adalah hukum kedua Newton. Nah, kemudian yang ketiga, ya, jika suatu gaya aksi diberikan pada suatu benda, maka benda tersebut akan memberikan gaya reaksi yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan, atau hukum aksi-reaksi. Nah, ini merupakan hukum ketiga Newton. Jadi, contohnya misalnya kalian dalam mobil nih, mau pergi kemana gitu. Kemudian mendadak mobilnya ngerem. Itu kan otomatis kan kalian akan ada dorongan ke depan gitu ya. Nah, besarnya gaya ya, atau dorongan yang kalian rasakan itu sama dengan besarnya gaya atau dorongan saat kalian kembali ke posisi semula. Itu kan biasanya kan ke depan gini tuh langsung balik lagi ke belakang ya, posisi awal. Nah, itu contoh sederhana dari aksi reaksi. Itu contoh sederhananya. Oke. Nah, selanjutnya karena ini dinamika yang syarat kaitannya dengan apa yang menyebabkan suatu benda itu bergerak, berarti kita akan membahas dulu mengenai gayanya ya. Gaya-gaya itu apa saja. Nah, sedikit ini ingatan. Nah, pertemuan yang sebelum-sebelumnya nih mengenai kinematika. Jadi kinematika itu dia didasarkan pada definisinya mengenai pergeseran, ya, kecepatan dan percepatan. Tetapi di sini masih mengabaikan apa penyebabnya. Dia pokoknya ada pergeseran, ada kecepatan gitu. Tapi belum didefinisikan apa sih yang menyebabkan percepatan itu terjadi. Nah, ini ada pertanyaan nih. Mekanisme apakah yang menyebabkan sebuah benda itu bergerak? Apa kira-kira yang menyebabkan suatu benda itu bisa bergerak? Adanya tarikan, dorongan. Adanya gaya. Gaya. Adanya gaya ya, misalnya adanya dorongan ya, ataupun tarikan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, mengapa benda-benda itu dapat memiliki percepatan yang berbeda-beda? Apa yang menyebabkan Karena itu? tergantung Karena masanya, setiap benda memiliki gayanya. gaya yang berbeda. Gaya yang diberikan. Jadi, kenapa kok percepatan benda itu berbeda-beda? Jadi, tergantung dari besar dan kecilnya gaya yang diberikan. Oke, baik. Paham semua ya? Masih ingat semua kok ya? Nah, oke. Jadi, perubahan gerak itu ya akan kita bahas nanti itu ini akan menitik beratkan pada konsep gaya, massa maupun momentum. Ya, untuk pertemuan ini kita akan membahas gayanya terlebih dahulu. Oke. Ini ada ilustrasi sederhana kaitannya antara gaya dengan interaksi antara benda dengan lingkungannya. Nah, dari ilustrasi ini, ya, ini kan terlihat ya, bahwa karena adanya gaya, maka akan terjadi perubahan bentuk atau perubahan posisi, ya, sehingga mengakibatkan perubahan gerak. Nah, gitu ya. Jadi gaya ini akan menggambarkan adanya interaksi antara benda dengan lingkungannya. Nah, selain adanya interaksi antara dua benda dan lingkungan, ya, gaya juga merupakan besaran vektor. Betul. Kenapa kok besaran vektor gaya? Karena mempunyai arah. Ya, dia memiliki arah ya. Jadi ada arahnya. Dia posisinya kemana? Kanan, kiri, ya, arah utara, selatan, ya, seperti itu. Ya. Nah ini. Nah, tadi kan sudah sedikit dibahas ya. Kalau gaya itu merupakan adanya interaksi ya antara benda dengan lingkungannya. Nah, untuk interaksi sendiri itu terbagi menjadi dua ya,
yaitu kontak langsung dan jarak jauh. Nah, untuk kontak langsung itu artinya gaya tersebut langsung mengenai bendanya. Jadi tidak ada perantara, tidak ada celah gitu. Misalnya kalian mendorong meja, tuh kan bisa tutup adalah kontak langsung. Itu contoh sederhana saja ya. Nah, kemudian kalau yang jarak jauh seperti apa? Nah, karena dia jarak jauh berarti harus ada yang namanya medan gaya. Jelas dia akan menimbulkan medan gaya. Jadi medan gaya itu adalah daerah ya yang masih dipengaruhi oleh gaya tersebut. Jadi medan itu masih wilayahnya, masih daerahnya yang dipengaruhi oleh gaya tersebut. Nah, medan gaya atau interaksi ya yang terjadi di alam ya, yang di alam ini yang pertama itu ada namanya gaya gravitasi. Ini interaksi jarak jauh ya. Jadi ini antara benda yang memiliki massa. Jadi kalau mencari berat itu kita akan menghubungkan massa dengan gaya gravitasi. Kemudian ada gaya elektromagnetik. Nah, ini antara benda yang memiliki muatan. Ya, kan benda itu yang memiliki gaya elektromagnetik itu kan memiliki muatan positif, negatif seperti itu ya. Nah, ini juga ada medan gaya antar muatan tersebut. Tidak kontak secara langsung gitu. Kemudian ada juga yang namanya gaya kuat. Nah, ini artinya adalah antara partikel subatomik. Nah, artinya apa? Jadi partikel subatomik, nah itu karena dia memiliki gaya yang sangat kuat, sehingga dia akan saling tarik-menarik gitu. Partikelnya tidak renggang, nanti dia lebih rapat. Gitu ya. Nah, sedangkan untuk gaya lemah, ini biasanya terjadi pada proses peluruhan radioaktif. Ada atom biasanya. Gaya lemah. Oke. Oke, selanjutnya kita bahas dulu yang macam-macam gaya ya. Sekarang kita ke gaya berat dulu. Oke. Jadi tadi sudah saya sedikit disinggung ya. Kalau berat berarti dia berhubungan dengan massa dan gaya gravitasi. Gaya berat. Jadi gaya berat ya itu akan dialami ya semua benda yang berada di atas permukaan bumi. Jadi semua benda apapun ya yang ada di permukaan bumi itu dia akan mengalami gaya berat. Ya. Untuk benda-benda dekat dengan permukaan, ia mempunyai besar gaya yang berbanding lurus dengan masanya dan arahnya menuju ke pusat bumi atau menuju ke bawah untuk pengamat yang berada di permukaan bumi. Jadi gaya berat ya, itu cirinya itu arahnya akan selalu menuju ke inti bumi. Itu. Nah, ini ada ilustrasi gambar sederhana. Ya, ini misalkan adalah sebuah benda, ya, M. Ya, M ini adalah benda dengan massa tertentu. Posisinya dia berada di permukaan bumi yang datar. Ya. Kemudian kemana arah gayanya? Arah gaya beratnya itu adalah ke pusat bumi. Ya, atau inti bumi ya, disimbolkan dengan W. Ya. Nah, W ini diperoleh dari mana? Tadi sudah sedikit dibahas, apa? Gaya berat itu berkaitan dengan apa? Massa dan gaya dan gravitasi. Hmm. Dan kecepatan.
gaya gravitasi. Oke, baik. Ya, bisa dipahami ya semuanya. Jadi gaya berat itu yang disimbolkan dengan W itu dipengaruhi oleh massa dan gaya gravitasi. Jadi bisa dituliskan bahwa W sama dengan M dikali G. Ya, atau W itu sama dengan mg. Nah, gini ya. Baik. Oke, selanjutnya untuk gaya berat. Oke. Nah, tadi sudah sedikit dibahas bahwa gaya berat itu erat kaitannya dengan gaya gravitasi ya. Sehingga bisa dituliskan atau dirumuskan bahwa gaya gravitasi itu atau W sama dengan negatif mg dikali G. Oke. Nah, kemudian untuk besar gaya gravitasi atau disimbolkan dengan W itu sama dengan M dikali G. Ya. Dengan G adalah percepatan gravitasi yang besarnya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Ya. Jadi untuk gaya gravitasi secara umum, ya ini yang secara umum aja ya, antara benda yang memiliki massa M1 dan M2 besarnya bisa diperoleh dengan persamaan bahwa ini, di mana F sama dengan, F itu gaya ya, sama dengan G, M1 dikali M2 dibagi R kuadrat. Ya. Dengan G itu menyatakan konstanta gravitasi yang besarnya sama dengan 6,67 dikali 10 pangkat negatif 11. Ini untuk konstantanya. Jadi gaya gravitasi secara umum itu bisa diperoleh dari persamaan ini. Jadi ya, bisa dipahami dulu untuk gaya berat. Bisa. Jadi lanjut. Lanjut ya. Lanjut. Oke. Baik, kita lanjut. Nah, ini masih ilustrasi mengenai gaya gravitasi. Itu kan sudah dibahas ya, sedikit ya. Kalau gaya berat, tadi kan gaya berat, sekarang kita ke gaya gravitasi. Masih berhubungan ya. Di mana gaya gravitasi itu selalu menuju ke inti bumi. Gaya gravitasi itu selalu ke bawah. Kaitannya dengan gaya berat tadi, ya, W sama dengan M dikali dengan G. Jadi, untuk gaya gravitasi itu arahnya selalu mengarah ke perut bumi. Jadi kalau nanti misalnya ditanya kemanakah arah gaya gravitasi, nah, bilang aja berada dia selalu menuju ke arah inti bumi. Dia sama dengan gaya berat. Ya. Kenapa kok sama? Ya, karena gaya berat juga dipengaruhi oleh gaya Gravitasi. Bisa ya dipahami ya untuk gaya berat dan gaya gravitasi. Bisa ya? Bisa, Bu. Baik. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah gaya normal. Jadi, gaya normal, ya. Gaya ini adalah gaya dari alas atau lantai ketika suatu benda diletakkan ya, pada alas tersebut, di mana gaya normal sebagai reaksi dari gaya berat benda. Arah dari gaya normal ini selalu tegak lurus dengan bidang alas atau lantai atau bidangnya. Ya. Oke, baik. Ini kita ilustrasikan. Pertama ini saya ilustrasikan dulu untuk yang pada bidang datar ya. Pada bidang datar. Gaya normal itu kemana? Arahnya ke
Tegak Ini lurus dengan alas. gedungnya. Ke atas ya, atau tegak lurus dengan bidang Gedung. alasnya. Ya, dia tegak lurus dengan bidang alasnya. Makanya dia tegak ke atas seperti ini ya. Untuk yang bidangnya ini datar ya. Oke. Lalu bagaimana gaya normal pada bidang miring? Nah, ini ilustrasinya. Nah, seperti yang sudah didefinisikan, bahwa gaya normal itu dia selalu tegak lurus dengan bidang atau alasnya. Ya. Selalu tegak lurus dengan bidangnya atau lantainya. Nah, jadi dia tidak mengikuti arah inti bumi ya, tidak seperti dengan gaya berat. Ya. Makanya posisinya untuk bidang miring itu seperti ini, seperti gambar. Jadi dia tegak lurus dengan bidangnya. Nah, sedangkan untuk gaya beratnya, gimana? Gaya beratnya, ya dia yang jadi patokan adalah inti bumi. Ya, makanya dia seperti ini gambarnya. Tidak saling bersinggungan atau tegak lurus dengan gaya normalnya. Ya, ini untuk bidang yang miring. Gitu ya. Jadi nanti jangan berpatokan, oh kalau bidangnya datar kan di sini tegak lurus nih antara gaya berat dengan gaya normal. Berarti kalau pada bidang miring, nah berarti nanti gaya beratnya ke sini gitu misalnya. Itu keliru ya. Karena tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa pada prinsipnya yang harus diketahui, yang selalu diingat bahwa untuk gaya berat acuannya adalah inti bumi. Nah, kalau gaya normal acuannya adalah Lantai atau pijakannya. ya, bidangnya ya, alasnya atau lantainya. Lalu tegak lurus dengan bidangnya. Oke. Lanjut ya. Atau ada mau tanyakan dulu? Kita ya sudah dipahami ya. Oke, kita lanjut dulu deh. Nah, sekarang, tadi sudah dijelaskan ya bagaimana sih cara mencari gaya normal. Tadi prinsipnya atau kuncinya yang harus dipahami bahwa benda itu bergerak sepanjang bidang atau lantai, baik itu bidang kontak dan diam dalam arah tegak lurus dalam kontak atau dalam bidang. Nah, selanjutnya ada yang namanya gaya gesek. Jadi selain gaya berat, gaya gravitasi, gaya normal, ada namanya lagi gaya gesek atau gaya gesekan. Oke. Jadi gaya ini adalah gaya yang terjadi akibat adanya gesekan antara benda yang ditarik ataupun benda yang didorong oleh suatu gaya aksi ya dengan alasnya atau dengan lantainya. Nah, arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak relatif benda. Jadi gaya gesek itu arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak relatif benda. Ya. Misalnya kita berikan gaya dorongan ke kanan, atau kita tarik ke arah ke kanan, maka gaya geseknya dia akan mengarah kemana? Kiri. Kiri ya. Kiri. Oke. Karena dia berlawanan arah. Jadi prinsipnya itu untuk gaya gesekan yang perlu dipahami. Jadi dia selalu berlawanan arah dengan gaya yang diberikan. Nah, gaya gesekan tersendiri dibagi menjadi dua jenis gaya ya, yaitu gaya gesekan statik dan gaya gesekan kinetik. Nah, oke. Sekarang kita bahas dulu ya. Jadi jika sebuah benda ya ditarik oleh sebuah gaya pada permukaan yang kasar, kalau permukaan kasar berarti gaya geseknya gimana? Semakin kuat atau semakin lemah?
Semakin kuat. Oke, semakin kuat ya. Ya. Oke. Jadi, jika suatu benda ditarik oleh sebuah gaya pada permukaan kasar dan ternyata benda tersebut tidak bergerak, ya, maka pada benda tersebut bekerja yang namanya gaya gesekan yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Nah, gaya inilah yang disebut dengan gaya gesek statis. Jadi, kita sudah memberikan gaya yang besar, ya, gayanya sudah banyak, tetapi bendanya tidak bergerak juga karena pengaruh dari permukaannya yang kasar, ya, terlalu kasar. Apakah tetap ada gaya geseknya? Ada. Itu yang dinamakan dengan gaya gesek statis. Ya. Nah, nih. Contohnya mungkin dalam kehidupan nyata. Misalnya kita berkendara, ya, naik motor mungkin atau mobil, kemudian kita melewati jalan yang tidak mulus lah, gitu ya, tidak halus, atau mungkin yang terjal, ya, banyak batuannya, banyak kerikilnya seperti itu kan gesekannya semakin besar ya, beda dengan yang ada di jalan tol. Nah, aspal yang mulus tuh pasti beda. Jadi gaya geseknya lebih besar yang jalannya yang kurang bagus. Nah, misalnya kan kita melewati jalan yang agak sedikit berlubang mungkin. Nah, itu kan biasanya kita akan menambah kecepatan ya, gasnya ditambah kan? Gasnya ditambah untuk bisa melewati lubang tersebut biar enggak berhenti. Nah, jadi kalau misalnya kita masih gas, tapi ternyata kendaraannya belum bisa jalan, enggak gaya di situ bekerja? Ada ya, yang bekerja adalah gaya statis. Jadi walaupun kendaraan kita tidak bergerak, tetap ada gaya yang bekerja di situ. Yang namanya adalah gaya statis. Nah, kenapa kok ada gaya tapi tidak bergerak? Apa yang menyebabkan itu? Itu artinya gaya yang kita berikan itu besarnya itu sama dengan gaya statistik. Belum melewati ambang batas dari gaya statis. Jadi kalau nilainya gaya yang kita berikan masih sama besarnya dengan gaya statis, maka kendaraan tersebut atau benda tersebut tidak akan bergerak, walaupun dia memiliki gaya ya, walaupun kita sudah berikan gaya. Makanya gaya yang bekerja pada benda tersebut dikatakan sebagai gaya statis. Nah, ini ya, gaya gesek statis itu atau disimbolkan dengan Fs, dia besarnya dengan F. F di sini adalah besarnya gaya yang kita berikan. Ya. Nah, walaupun ada gaya yang kita berikan, ya, karena tidak bergerak bendanya, maka bisa dikatakan bahwa sigma F-nya itu sama dengan 0. Ya. Kemudian percepatannya gimana? Ada nggak perubahannya percepatannya? Ada. Nggak ada ya. Kan kecepatannya tetap di situ. Belum bergerak. Maka percepatannya atau A itu juga sama dengan 0. Ya. Jadi jika gaya F ini diperbesar, ya, jadi kita tambah lagi gayanya. Kalau F-nya ditambah lagi. Maka Fs juga membesar. Atau gaya gesek statis juga akan semakin membesar. Sampai pada nilai batas maksimum. Jadi, Fs atau gaya gesek statis itu ada nilai maksimumnya. Kalau gaya statis sudah pada mencapai nilai batas maksimum,
Nah, dan kita tetap terus memberikan gaya sebesar F, ya, diperbesar lagi, sehingga melebihi besar dari gaya Fs maksimum tersebut, maka benda akan bergerak. Jadi syaratnya ya, kita harus memberikan F atau gaya yang lebih besar dari nilai maksimum gaya gesek statis. Kalau kita ingin benda tersebut bergerak. Jadi Fs maksimum atau gaya gesek statis maksimum itu sebanding dengan gaya normal benda dan suatu konstanta, yaitu suatu koefisien gesekan statis. Gaya statis itu mempunyai konstanta atau bisa dikenal dengan koefisien gesekan statis, disimbolkan dengan mu s. Ya. Jadi gaya gesek statis itu gaya gesek statis maksimum ya, itu bisa kita cari, ya, bisa kita peroleh dengan membandingkan antara besarnya koefisien gaya statis atau mu s dengan gaya normal atau n. Kenapa kok pakainya gaya normal? Kan tadi dia tidak bergerak ya, bendanya masih dalam keadaan diam. Jadi bisa ada gaya normalnya di sini. Oke. Ini adalah gambaran dari arahnya. Ini adalah S, gaya gesek statis, kemudian F adalah gaya yang diberikan pada benda tersebut. Bisa dipahami dulu untuk gaya gesek statis? Bisa, Bu. Bisa. Oke, baik. Nah, saya lanjut kalau gitu. Oke. Selanjutnya, ya, untuk gaya F, ya, lebih besar daripada gaya gesekan statis. Jadi tadi kita memberikan gaya yang terus-menerus ya, hingga melewati Fs maksimum, ya, gaya gesek statis maksimum. Maka benda akan mulai bergerak dengan percepatannya sebesar A. Ya. Nah, jika benda bergerak, maka gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek kinetik. Kan sudah bergerak. Disimbolkan dengan FK, bukan statis lagi. Ya. Yang besarnya sebanding dengan gaya normal benda dan suatu konstanta. Jadi K atau gaya gesek kinetik ini bisa diperoleh dengan mengalihkan koefisien konstanta gaya gesek kinetik dikali dengan normal suatu benda, ya. Atau bisa juga diuraikan ya, kalau kita hubungkan dengan massa dan percepatan, kan sudah memiliki percepatan ya, karena sudah bergerak. Nah, itu bisa dihubungkan dengan F dikurangi FK sama dengan M dikali dengan A. Itu ya. Ini untuk yang gaya gesek kinetik. Jadi kapan gaya gesek kinetik itu mulai bekerja? Pada saat benda mulai bergerak. Itu ya. Nah, kalau gaya gesek statis adalah apa? Kapan dia mulai bekerja? Pada saat benda sesaat sebelum bergerak. Jadi, kalau namanya sesaat sebelum bergerak, artinya bendanya masih dalam posisi apa? Diam. Diam kan? Karena kan sesaat sebelum. Berarti posisinya masih diam. Ada pertanyaan dulu nggak dari tadi semua yang sudah kita bahas? Jelas ya, gaya apa tadi? Gaya berat, gaya gravitasi ya, kemudian gaya normal ya, nanti gesek,
Nah, gaya gesek itu dibagi menjadi dua tadi, statis dan kinetik. Oke, selanjutnya gaya konservatif. Konservatif itu apa sih? Ada yang masih nggak pelajaran SMA-nya? Gaya konservatif. Ada yang masih ingat? Jadi gaya konservatif itu ciri-cirinya apa? Jadi ciri-cirinya untuk gaya konservatif ini yang pertama adalah yang perlu diketahui ya, atau kuncinya sama kayak yang lain, gaya yang lain ada kata kuncinya gitu biar kita nggak keliru ya. Kalau gaya konservatif itu yang pertama adalah cirinya yang pertama adalah usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif pada partikel ya bergerak bergantung lintasannya. Jadi gaya konservatif itu tergantung dari lintasan ini, yaitu apa? Titik awal dan titik akhir partikel. Jadi bergantung lintasannya gimana? Jadi yang dilihat adalah posisi awal dan posisi akhir dari partikel tersebut atau benda tersebut saat dia bergerak. Itu ya. Kemudian ciri yang kedua adalah usaha partikel ini bergerak ya akan bernilai 0 jika titik awal dan titik akhir partikelnya adalah sama. Artinya apa? Berarti tidak ada perpindahan. Ya kan? Kan titik awal dan titik akhirnya sama. Berarti tidak ada perpindahan. Gitu ya. Tetap dikatakan gaya konservatif ya. Karena yang tadi yang pada poin pertama sudah dikatakan bahwa yang dilihat adalah selalu titik awal dan titik akhir. Ya, terserah lintasannya mau seperti apa, mau ada datar, mau miring, ya berkelok dan sebagainya, itu tidak diperhitungkan. Yang diperhitungkan adalah posisi awal dan posisi akhirnya. Oke. Contohnya apa sih gaya konservatif itu dalam kehidupan? Nah, misalnya apa? Gaya gravitasi, gaya elektrostatis, ya, gaya magnet, gaya elastis pegas, itu semua ya. Nah, misalnya lagi pada sistem pada apa kita menemui gaya konservatif ya pada sistem yang terisolasi ya, itu kita akan menemukan energi potensial dan kegagalan energi mekanik. Itu semua adalah gaya konservatif. Nah, kalau ada gaya konservatif, berarti ada yang non-konservatif. Itu ya, ada kebalikannya. Kemudian, ciri-cirinya seperti apa? Atau kuncinya nah, seperti apa? Nah, yang pertama adalah apa? Usaha ya atau gaya ya, yang dilakukan ya, pada gaya non konservatif ya terhadap partikel atau benda yang bergerak itu bergantung lintasannya, yaitu kerumitan lintasannya ya. Kalau yang tadi gaya konservatif itu yang dilihat hanya titik awal dan akhir, tidak melihat lintasannya ya, lintasannya itu diabaikan. Nah, kalau gaya non konservatif justru yang dilihat adalah lintasannya. Jadi dia bergantung dari lintasan yang dilalui. Nah, kemudian ciri yang kedua apa? Ya, jadi yang ciri kedua adalah suatu benda ya atau partikel itu bergerak akan bernilai tidak sama dengan 0 atau ada nilainya walaupun titik awal dan titik akhir pada benda tersebut sama.
Gitu ya. Kalau tadi yang gaya konservatif kan misalnya benda itu titik awalnya dan titik akhirnya sama, maka dikatakan tidak ada nilainya, ya kan? Atau nilainya sama dengan 0. Ya, kenapa? Ya karena memang yang dinilai atau dilihat ya dari gaya konservatif itu adalah posisi awal dan akhirnya, bukan lintasannya. Sedangkan pada gaya non konservatif ini yang dilihat adalah lintasannya, bukan posisi awal dan akhir. Ya. Sehingga kalau misalnya posisinya awal dan akhirnya kira-kira nanti sama, apakah tetap memiliki nilai? Ya, tetap ya akan ada nilainya. Iya, karena memang cirinya atau yang diperhatikan, yang diperlukan pada gaya non konservatif itu adalah lintasannya. Jadi yang bergantung dari lintasan, bukan posisi awal dan akhir. Itu ya. Jadi itu bedanya dengan gaya konservatif. Oke. Nah, contoh gaya non konservatif pada kehidupan, contoh sederhana aja. Misalnya gaya gesek, itu gaya non konservatif ya. Gaya normal ya. Jadi bukan posisi awal dan akhir, tapi bagaimana lintasannya ya. Bagaimana dia berpindah ya. Kemudian gaya hambat udara atau medium, kemudian gaya tegang tali ya, gaya tarikan, gaya dorongan ya. Itu semua adalah contoh-contoh dari gaya non konservatif. Oke, selanjutnya kita bahas yang gaya pegas ya. Gaya pegas tadi termasuk apa? Gaya apa? Konservatif atau non konservatif? Non konservatif. Bisa. Ayo, gaya pegas masuk apa? Gaya non konservatif. Kayak konservatif. Nah, jadi gaya pegas itu termasuk gaya konservatif ya. Nih, yang dilihat adalah titik awal dan akhir. Nih, bukan lintasannya. Oke. Ini adalah gaya pegas, ya. Oke. Ada gambar awal ya, ini gambar pertama. Ini posisinya pegasnya dalam posisi normal, ya, atau bendanya belum diberikan gaya, belum ditarik. Ini posisinya normal. Kemudian pada gambar kedua, di sini benda mulai ditarik ya, atau diberikan gaya sehingga dia berpindah sejauh X, ya. Kemudian posisi ya X0 atau posisi awal dari benda ke posisi akhir itu adalah delta X atau panjangnya perpindahan atau itu merupakan panjangnya pegas itu ya. Jadi gaya pegas ini terjadi jika pegasnya ditarik dari posisi setimbangnya. Posisi setimbangnya gimana? Posisi setimbangnya pada saat dia dalam keadaan diam, ya, tidak ada gaya mengenainya. Itu adalah gaya pegas dalam posisi seimbang, ya. Dan yang besarnya itu sebanding dengan pergeseran ujung pegas yang ditarik. Nah, jadi besarnya pertambahan panjang pegas itu dia bergantung dari besarnya ujung pegas yang ditarik, itu ya. Sehingga kalau secara matematis bisa dituliskan bahwa besarnya gaya ya F itu sama dengan K dikalikan dengan delta X ya. Di mana delta X apa? Delta X adalah perubahan gasnya. Perubahan panjang atau posisi dari gas ya. K-nya apa? K-nya adalah konstanta ya. Konstanta elastisitas.
Oke, bisa dipahami ya, kayak pegas. Ini persamaannya ini aja sih. F sama dengan K dikali delta X, di mana K-nya itu konstanta dan delta X-nya itu adalah apa, pertambahan panjang dari pegas tersebut. Kan bisa ya diukur, diketahui kalau kita habis narik ujung pegasnya, nanti kan bisa dihitung tadi dari posisi awalnya berapa ke posisi akhir. Oke, selanjutnya kita ke gaya sentripetal. Banyak ya ternyata gaya itu. Oke, untuk gaya sentripetal sekarang nih. Jadi setiap gaya ya, yang bekerja pada suatu benda dan menghasilkan percepatan sentripetal, maka dikatakan sebagai gaya sentripetal. Nah, sebagai contoh, sebuah benda diikat dengan tali, kemudian diputer, diikat dengan tali terus diputer. Maka benda tersebut akan berputar dan memiliki percepatan sentripetal. Artinya apa? Jadi kan kalau kita mengikat tali ya, benda dengan tali, kemudian diputer, maka dia akan keliling seperti ini kan? Dia akan mengitari pusat dari di mana tali itu diikat, gitu kan? Mengelilingi gini. Atau misalnya lagi pada pendul matematis, ya, ini ada ditarik gini, kemudian nanti kan digerakkan kanan kiri. Nah, dia akan bergerak seperti ini kan? Ya, mengitari titik setimbangnya, ya. Nah, pada saat pergerakan tersebut, ya, dia diputar, ya, maka akan memiliki yang namanya percepatan sentripetal. Ya. Karena kan dia kan membentuk suatu lingkaran ya kalau diputar, ya, makanya dia memiliki gaya percepatan sentripetal. Lintasannya kan dia berupa lingkaran ya. Kalau bandul matematis kan hampir setengah lingkaran ya, seperti ini ya. Makanya dia memiliki percepatan sentripetal. Ini kan sama kaitannya dengan yang kinematika, yang gerak parabola itu loh. Ya. Masih sama kaitannya dengan yang itu. Oke. Dalam kasus ini, ya, sebagai benda sentripetal adalah tegangan tali yang disimbolkan dengan T. Jadi gaya sentripetalnya itu adalah tegangan pada talinya yang disimbolkan dengan T. Kemudian yang harus diperhatikan lagi apa? Arah dari gaya sentripetalnya. Dia tidak searah dengan arah gerak benda. Jadi dia selalu berkebalikan. Ya. Jadi arah gaya sentripetal itu tidak searah dengan arah gerak benda. Artinya apa? Dia bertolak belakang. Saya kan bandul matematis nih. Kalau dia bendanya ke kanan, berarti gaya sentripetalnya ke kiri. Nah, begitupun sebaliknya. Itu ya. Jadi dia berlawanan arah. Kalau misalnya dia melingkar, nah dilihat arah putarannya itu searah dengan jarum jam kah? Kalau searah berarti arah sentripetalnya dia berlawanan arah dengan arah jarum jam. Gitu ya. Intinya dia tidak searah atau berkebalikan. Oke. Gaya sentripetal adalah gaya total yang menuju pusat dari lingkaran. Jadi kan tadi sudah sedikit dibahas ya, kalau namanya gaya itu pada yang diikat oleh tali, dia akan selalu mengitari titik setimbangnya. Ya. Titik setimbangnya itu mana? Yaitu pada pusat lingkarannya, atau pada saat dia posisinya akan diam. Nah, disitulah adalah gaya total ya. Ada gaya total yang menuju ke pusat lingkaran tersebut.
Oke, selanjutnya yaitu kerangka acuan inersia. Jadi kerangka acuan inersia ini adalah kerangka acuan yang diam atau gerak lurus beraturan relatif terhadap acuan yang diam. Ya. Namanya kerangka acuan kan berarti dia memang posisinya diam ya, atau sebagai pengamat lah. Hukum Newton berlaku dalam kerangka acuan yang berupa acuan inersia. Gitu ya. Jadi namanya apa kerangka acuan berarti kita membandingkan suatu benda misalnya. Acuannya apa? Apa yang jadikan perbandingan? Nah, seperti itu ya. Itu adalah untuk kerangka acuan. Selanjutnya, ini tadi untuk yang acuan yang inersia ya, kerangka acuan untuk inersia. Sekarang kerangka acuan untuk yang non-inersia. Jadi kerangka acuan non-inersia adalah kerangka acuan yang bergerak secara gerak lurus berubah beraturan. Ya. Atau bergerak melingkar terhadap acuan yang diam. Jadi ada acuannya itu selalu diam. Dia bergeraknya secara gerak lurus berubah beraturan atau bergerak secara melingkar. Dengan kata lain, kerangka itu bergerak dipercepat terhadap acuan yang diam. Ya. Dalam kerangka acuan, ya demikian, maka hukum Newton itu tidak berlaku. Ya. Jadi untuk yang kerangka acuan non inersia, hukum Newton itu tidak berlaku, gitu ya. Oke, contoh nih misalnya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh ya, jika seseorang sedang berada dalam mobil, nah yang dipercepat atau diperlambat tadi, saya contohkan, kalau dipercepat berarti gasnya ditambah ya, kalau diperlambat berarti tiba-tiba ngerem. Nah, gitu ya. Nah, maka akan terasa ada dorongan atau tarikan yang terasa oleh tubuh kita. Padahal tidak ada gaya yang bekerja pada badan kita. Ya enggak? Gitu kan? Kalau kita naik mobil, tiba-tiba digas mendadak itu kan kita tersentak ke depan ya. Ada gitu tiba-tiba. Atau misalnya lagi direm, pelambatan berarti ya. Tiba-tiba direm, kita juga kan tersentak seperti ini. Ya kan? Nanti akan ke belakang lagi mempertahankan posisi awal. Padahal ada nggak gaya yang bekerja pada kita? Tidak ada kan? Gayanya kan yang gayanya pada mobil, pada kendaraan kita, bukan pada kita. Nah, tetapi kita tetap mengalami dampaknya. Nah, makanya ini adalah pokok dari acuan non inersia. Nah, pada posisi ini ya hukum Newton itu tidak berlaku ya atau diabaikan karena tidak sesuai dengan hukum Newton. Oke. Lanjut ya. Selanjutnya adalah gaya fiktif. Oke, untuk gaya fiktif ya. Untuk memenuhi hukum Newton kan tadi kan kalau kerangka acuan non inersia itu kan tidak sesuai ya dengan hukum Newton. Maka kita siasati dengan gaya fiktif. Nah, untuk memenuhi hukum Newton pada kerangka acuan non inersia, maka bisa diberikan gaya fiktif sehingga gaya inilah yang menyebabkan percepatan yang dialami oleh benda dalam kerangka non inersia. Contohnya, contoh dari gaya fiktif apa? Adalah gaya sentrifugal, ya. Yaitu yang terjadi pada kerangka acuan yang bergerak
melingkar terhadap acuan yang diam. Jadi ada gerakan melingkar nih. Gerakan melingkar itu mengelilingi acuan yang diam. Jadi ada benda yang diam di tengah, kemudian ada benda yang mengitarinya. Gitu ya. Itu yang dimaksud dengan gaya sentrifugal ya. Nah, berapa besarnya gaya fiktif? Jadi besarnya gaya fiktif itu bisa diperoleh dengan F ya, F besar, F kecil di sini. Jadi F besar itu adalah gayanya, sedangkan F kecil ini menandakan sebagai itu adalah gaya fiktif. Sama dengan M dikali A. Ya, sama ya sebenarnya. Dengan AA kesan ini menyatakan percepatan kerangka acuan benda. Tapi kan dia ini gaya fiktif ya. Maka simbolnya beda. Ada F kecil di depan dari F besar atau menandakan adalah gaya fiktif. Oke. Selanjutnya diagram dari benda bebas. Jadi setiap benda dalam suatu sistem ya itu selalu dipandang sebagai benda bebas yang berdiri sendiri, gitu ya. Jadi setiap benda itu adalah benda yang bebas ya atau berdiri sendiri. Nah, Oke, misalnya lagi suatu benda ya, benda satu dengan yang lainnya itu dihubungkan oleh adanya percepatan. Kemudian percepatan masing-masing benda itu mengacu kepada kerangka inersia, di mana kerangka inersia itu adalah A sama dengan 0. Nah, ini tadi adalah macam-macam gaya ya yang sudah kita bahas. Ini adalah gambaran awal nanti untuk dinamika ya, untuk selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya yang lebih ke hukum Newtonnya ya, biar dipahami dulu. Nah, jadi ini kenapa kok perlu dibahas gaya macam-macam gaya tersendiri ya, karena nanti biar bisa memahami, biar lebih mudah ketika diaplikasikan dengan hukum Newton ya. Karena di sini kan gaya itu kan ada macam-macam ya. Jadi kalau sudah tahu bedanya, tahu cirinya, terus apa sih kuncinya? Oh, kalau misalnya gaya berat itu kuncinya dia selalu mengarah ke mana? Ke pusat bumi. Oke, pusat bumi. Di bumi ya. Nah, itu. Jadi itu yang perlu dipahami seperti itu biar nanti lebih gampang atau lebih enak pada saat ke masuk dinamika yang dihubungkan dengan hukum Newton. Karena sudah ada dasarnya. Ini contoh soal ya. Kita contoh soal dulu. Jadi ini misalnya ya. Misalnya ada sebuah benda. Posisinya di sini ada benda M1 atau M2. Jadi ada benda 1 dan benda 2 ya. Dia dibuat bertumpuk. Nah, di mana benda 2 atau M2 yang berhubungan langsung dengan lantai atau bidang datar. Nah, kemudian ini ada pertanyaan nih, bagaimanakah diagram benda bebas jika F bekerja pada M2? Maksudnya diagram benda bebas itu adalah gaya-gaya dari setiap benda ini. Jadi gaya dari benda M1 dan gaya dari benda M2. Jadi misalnya M2-nya kan kita beri gaya ya sebesar F ke arah kanan. Maka benda M1 kan pasti akan ikut ya dengan pada benda M2-nya. Ikut kan? Kemudian nah, sekarang kalau misalnya yang kita beri gaya benda M1-nya, ini kita buat
nempel ya, M1, M2. Sama enggak? M2 akan tetap ikut ya. M2 akan tetap ikut dengan benda 1 atau M1. Nah, jika kita uraikan, ini pada bagian kanan, kita uraikan satu-satu ya. Jadi ini adalah diagram benda bebas ya. Untuk M1 misalnya. Nah, untuk M1-nya itu kalau diuraikan apa saja yang bekerja pada benda M1? Ada gaya normalnya, ya? Iya, berat. Ada gaya beratnya. Jelas ya ada gaya berat. Ya. Benda yang di permukaan bumi itu dipengaruhi oleh gravitasi atau gaya berat. Itu ya. Nah, kemudian ada Iya, guys. gaya gesek atau FG1. Nah, ada kan gaya geseknya? Walaupun Ada. statis tetap ada ya. Ya, ada gaya geseknya. Kemudian ini adalah gaya yang kita berikan. Nah, ini adalah uraian gaya-gaya yang bekerja pada benda 1. Sekarang kalau gaya-gaya yang bekerja pada benda 2. Kan tadi oke, gayanya kan tadi yang kita berikan pada benda 1 ya atau M1 ya. Nah, di mana ini arah geseknya kemana untuk benda M2? Ke kiri. Kiri. Untuk ini dulu, posisi antara M1 M2 dulu. Gaya gesek posisi di atas. Gaya geseknya untuk M2 dia ke kanan. Ke kanan ya. Untuk yang posisi atas ya. Kalau untuk yang posisi bawah yang bersentuhan langsung dengan lantai baru dia ke kiri. Oke, atau berlawanan arah dengan gaya yang diberikan. Itu ya. Kemudian apalagi yang bekerja? Ada gaya normal. Ya. Nah, kemudian ada gaya apa lagi? Ada gaya berat. Nah, gaya beratnya ada 2 ya. Yang di atas ini adalah gaya berat yang dipengaruhi oleh benda M1. Bisa dipahami ya contohnya ya? Bisa. Bu. Oke, bisa. Kita lanjut ke contoh 2. Nah, kalau gambarnya gini, gimana nih? Kira-kira. Misalnya, hitunglah percepatan masing-masing benda dan tegangan tali pada gambar di atas jika diketahui M1 sama dengan 2 kg dan M2 sama dengan 3 kg. Nah, anggaplah lantainya licin. Kalau lantai dianggap licin berarti gaya geseknya diabaikan. Ya kan? Ya. Oke. Nah, dia diabaikan ya. Nah, ini ya. Ini ada solusinya. Jadi, yang diketahui adalah koefisien gesekan benda lantai atau μk sama dengan 0,2. Itu ya, itu tetapan ya. Dan μs-nya 0,3. Nah, masa M1-nya itu 10. Nanti. Oh, maaf. Ini contoh yang lain ya, maaf. Contoh yang ini. Ini solusinya nih. Ini ya, solusinya tadi. Ini ya, masanya tadi berapa? 2 dan 3, bener ya? Iya. Oke, ini. Jadi solusinya ini ya, coba diperhatikan dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda maupun pada tali. Jadi misalnya yang M1-nya dulu. M1-nya itu apa saja yang bekerja di situ pada benda M1?
M1 sama dengan atau sebanding dengan sigma F atau gaya. Di mana sigma F itu sama dengan M1 dikali dengan A. Itu untuk gayanya, untuk benda satu ya. Kemudian apalagi setelah bendanya? Ada tegangan talinya atau T. Nah, T-nya adalah sama dengan M dikali dengan A. Jadi gaya dan tegangannya itu sama. Kenapa sama? Karena arahnya searah. Ya toh? Kan ini katrol ya. Misalnya benda ini kan ditarik nih, posisinya gini. Benda ini kan bergerak ke kanan ya. Otomatis talinya juga ke kanan. Makanya dia searah. Makanya di sini tertuliskan F atau gayanya itu nilainya sama dengan tegangan talinya. Ya. Nah, kalau M2 gimana kalau M2? Kalau M2-nya gimana? Beda nggak sama M1? Beda, Bu. Apa yang bedakan? Coba apa tuh? Mas Ibrahim, coba jelasin Mas, apanya Mas? Itu Bu, kalau di M1 talinya itu searah. Tapi kalau di M2 itu talinya berlawanan. Berlawanan. Dengan apa? Dengan massa M2. Ya? Gitu ya? Ya. Jadi untuk benda M2 T-nya itu arahnya ke atas ya, karena dia menggantung terhadap katrol, ya kan? Oke, dia menggantung terhadap katrol. Nah, sedangkan untuk masanya atau M2-nya, dia arahnya ke bawah, ya kan? Ya kan ke bawah kan? Udah nggak ada Ya. pijakannya lagi kan? Ini kan posisinya menggantung. Nah, itu ya, makanya di sini dia ada W2 dikurangi dengan W. Ya. W2 ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari mana W2? Adalah dari massa dan gravitasi. Oke, M2 dengan percepatan gravitasi. Ini ya. Oke, ini tadi sudah diuraikan satu-satu. Nah, sekarang tinggal dimasukkan ke dalam persamaannya tadi loh. Nah, di mana W2 sama dengan M2G ya. Kalau sama dengan M1 ditambah M2 dikali dengan A. Jadi untuk M2 itu ada M1 dan M2-nya ya. Tambahkan, kemudian dikali dengan A. A sama G sama kan ya? Sama-sama percepatan ya. Atau bisa juga dikeluarkan, kita keluarkan ya, percepatannya A. Atau percepatannya dikeluarkan. A sama dengan M2 dibagi M1 tambah M2 dikali dengan G. Tinggal dimasukkan nilainya. Ya. Dapat. Nah, kemudian tinggal dicari tegangan tali. Dimasukkan dengan rumus tegangan tali tadi. Ya, A-nya sudah dapat, nah tinggal dikalikan. 2 dikali dengan 6 ya, dapatnya 12 Newton. Bisa dipahami? Bisa. Bisa, Bu. Saya. Coba deh. Ini latihan soal. Contoh. Nah, latihan soal dulu ya. Misalnya soalnya seperti ini. Hitunglah percepatan masing-masing benda
dan tegangan tali pada gambar di atas, jika diketahui MA-nya sama dengan 2 kg ya, dan MB-nya sama dengan 3 kg. Kemudian lantai dianggap licin. Oke, coba dikerjakan dulu deh. Berapa menit tuh ya? Coba ya. Ada yang bisa nggak? Ada yang sudah? Kalau mau menghitung sama seperti contoh tadi ya, jadi diuraikan dulu gaya-gayanya, ya, diuraikan dulu. Nanti biar mudah untuk perhitungannya. Yang sudah? Mbak Dia sudah, Mbak? Mas Ibrahim? Sudah, Bu. Mas Theo, sudah Mas? Baru yang itu pendaki, percepatan pendaki. Mbak Okta? Sudah Mbak? Mbak Veneza? Sudah Mbak? Belum, Bu. Ya. Oke. Baik, terlagi ya. Mas Ibrahim mungkin sudah? Mas Arga? Sudah, Bu. Sudah. Coba Mas, dijelasin dulu arah-arah gayanya. Jadi gini, Bu, teman-teman. Untuk yang benda A, itu kan tegangan talinya itu berlawanan kan. Enggak, itu apa? Searah. Oke, Sarah. Sarah dengan apa ini? Dengan Benda. benda, Nah, benda A ya. ya. Jadi dapat ditulis T min WA dengan sin 37 derajat Oke. sama dengan MA dikali A untuk yang benda A. Terus untuk benda B, gaya yang bekerja pada benda B itu kan di sini tegangan talinya itu berlawanan dengan bendanya. Maka W dapat ditulis WB sin 53 derajat min T sama dengan M B dikali A. Oke.
Yang lain Nah, bagaimana? kalau Yang B nya sudah tadi ya. Oke, terus perhitungannya gimana, Mas? sudah ketemu semua kayak gini, langsung aja dijumlahkan persamaannya di atas, dapat diperoleh M dalam kurung MB sin 5 sin 53 min MA sin Oke. 37 dalam kurung dikali G sama dengan MA tambah MB dikali A. Atau dapat juga ditulis dengan A sama dengan MB sin 53 min MA sin 37 dibagi MA ditambah MB dikali G. Oke. Dapatnya berapa hitungannya? Nah, kan MB-nya itu 3, jadi dimasukkan 3 Oke. titik 0,8, terus M2-nya itu 2, Ah, dimasukkan 2 dikali 0,5, oke. 0,6. Terus yang di bawahnya itu ditambahkan 3 ditambah 2 itu. MA ditambah MB-nya itu, jadi 6/6. Terus gaya gravitasinya itu 10. Baik. Jadi hasilnya itu sama dengan 2 meter sekon kuadrat. Oke. Yang lain bisa dipahami nggak? Ini kah? Gini nggak, Mas? Punya saya gitu, Bu. Yang lain, ini gaya-gaya dulu deh, gaya-gaya dulu. Bisa dipahami kan gaya-gayanya ya? Ya, bisa, Bu. Ah, intinya jadi kalau apa untuk menghitung itu kita harus tahu dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut, ya harus diuraikan dulu. Jadi jangan langsung oh persamaannya ini gitu nggak bisa. Jadi kita harus arahnya kemana, ya T-nya berapa, ya seperti itu. Karena itu akan mempengaruhi. Kan kalau arahnya posisinya berbeda, maka persamaan yang digunakan juga pasti akan berbeda, gitu ya. Makanya sebelum lebih ke hukum Newton, ya harus bisa dulu mengurai gaya-gaya. Ini kan mengurai gaya-gaya dulu kan ya. Nah, gaya tali ya, nah, kemudian gaya berat nah, yang bekerja pada suatu benda. Nah, itu ya. Satu lagi ya. Satu lagi. Satu lagi soal. Nah ini sama aja deh gambarnya. Nah soalnya jika massa tali dan katrol diabaikan, nah ini kalau tadi lantainya yang diabaikan ya, dibuat licin. Kalau yang soal nomor 2, yang kita abaikan adalah talinya atau T ya. Nah, jadi jika massa tali dan katrol diabaikan dan percepatan gravitasi bumi itu sama dengan 10, maka hitunglah percepatan masing-masing benda untuk gambar di bawah ini. Jika diketahui massa benda A itu 5 kg dan massa benda B itu 3 kg. Coba dihitung dulu deh. Oh, gaya-gayanya dulu, kayak tadi, sama dengan soal yang pertama. Menentukan dulu gaya-gaya yang bekerja pada gambar ini, pada benda ini ya. Gayanya dulu diurai.
Rekam dulu gaya-gayanya apa saja. Udah? Ada yang selesai? Mbak Vanessa? Udah belum, Mbak? Mbak Dea? Sudah, Mbak? Udah, Bu. Oke. Mbak Okta? Udah belum, Mbak? Ganti Mbak ya, tadi kan udah Masnya, sekarang Mbak. Mana? Udah? Mbak Okta? Mbak Dea? Ya. Nah, Bu. Sudah? Mbak Dea ya? Ya, Bu. Ya. Oke, Mbak, coba dijelasin. Ya, Mbak Dea gimana? Yang bendaannya ada gaya berat dan ada gaya gesek juga gaya tali. Jadi gaya berat dikali sin 37 derajat dikurangi gaya tali dikurangi gaya gesek kinetik sama dengan Oke. massa benda A dikali percepatan. Oke. Kalau yang benda B-nya ada gaya tali, ada gaya berat. Jadi gaya tali dikurangin gaya berat B dikali sin 53 derajat sama dengan massa benda B dikali percepatan. Percepatan. Oke. Dan itu untuk gaya-gayanya ya, Mbak ya? Ya, Oke, kalau emang hasilnya berapa? Hasil hitungannya dari kedua hasilnya benda. 1/4. Hasilnya 1/4 ya. Yang lain gimana? Sudah belum? Sudah dapat belum? Sudah, Bu. Sudah ya? Seperti ini ya? Iya, Bu. Oke. Yang lain bisa dipahami ya? Bisa ya? Pokoknya kita yang perlu itu kita intinya adalah gimana mengurai dari gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda tersebut sebelum kita melakukan perhitungan. Itu ya? Oke. Nah, contoh soal sudah, latihan udah. Oke, ini untuk tugasnya ya. Ya, sebelum kita akhiri, ini untuk tugasnya. Nanti tugasnya dikumpulkan apa nih? Besok ada ya? Bukan besok, Ya, lewat LMS ya, seperti biasa. Nah, lewat LMS. Kemudian ini nanti jangan lupa juga untuk absensinya di LMS nanti saya cek juga untuk kehadirannya. Ya, sebelum saya akhiri dulu, ada pertanyaan lagi nggak? Atau sudah bisa dipahami? Sudah paham, Bu. Pengerti ya? Sudah dipahami ya? Ini pagi di sana di cuaca di tempat kalian ini panas apa mendung nih? hujan. Hujan, oh. Mendung. Hujan. Oke, nanti jangan lupa dikerjakan ya. Kemudian nanti dikumpulkan di LMS-nya. Kemudian jangan lupa absensi ya. Nanti
Baik. Materinya ini juga bisa diunduh di LMS-nya, ya. Sudah saya upload di sana, silakan di-download di sana, ya. Kita ketemu lagi minggu depan, ya. Kita bahas dulu tugasnya sebelum kita ke materi selanjutnya, ya. Kita masuk ke hukum Newton, ya. Masih dinamika, tapi kita sudah hubungan dengan hukum Newton. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.